berterima kasih, kita mengucapkan syukur kita untuk Tuhan kita karena Ia begitu sangat baik terhadap kita. Amin. Masih sebelum masuk ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau bakar roh kami Tuhan. Yes. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita karena Ialah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan atas kita semua. Amin. Datanglah dan bertata. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita katakan. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kita katakan great is our God. Great is our God. Kita angkat pujian ini lagi dari awal karena Ialah pelukis cakrawala yang menjaga raya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami merindukan ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Mari kita mau masuk lagi lebih untuk Tuhan kita. Karena Ialah Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari kita angkat satu pujian, mintakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
peduli masa lalu Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau yang mengubah kami Tuhan Kan ku menjadi lebih sempurna Tuhan, gunakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
kami Tuhan, dan selalu ingatkan kami Tuhan akan Engkau, agar kami selalu setia dan selalu merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, Yesus segalanya, Yesuslah segala di hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun lepas tahun. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kita lebih lagi, kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan semua yang telah Kau berikan pada kami di hidup ini ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi ini diberkati Tuhan luar biasa. Pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus yang begitu baik. Semoga kita sehat, kuat, bisa menghampiri hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik dan luar biasa. Memberikan kami sehat kuat, bisa mengikuti live streaming ini dengan baik. Berikan kami semangat, kesabaran, bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Dan berikan kami hikmat pengetahuan, supaya apa difirmankan, disabdakan, kami meresponi dan kami mengerti dan bisa melakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini atau pagi ini yang saya membawa renungan firman Tuhan dengan tema
syarat-syarat yang mendapatkan kemenangan. Syarat-syarat yang mendapatkan kemenangan. Kita baca dari Ulangan 23 ayat 9. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka harus engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Jadi Tuhan menjanjikan kemenangan kepada bangsa Israel apabila mereka berperang melawan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, supaya bangsa Israel dapat mengalami kemenangan, Tuhan mengingatkan dan memerintahkan bangsa Israel untuk menjaga diri terhadap segala jahat. Artinya, kemenangan bangsa Israel bukan ditentukan oleh kehebatan mereka, kekuatan mereka, kepintaran mereka, atau kemampuan mereka, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas kehidupan mereka, ketaatan mereka, kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Jadi syarat pertama mendapat kemenangan adalah kualitas hidup, ketaatan, kekudusan di hadapan Tuhan. Syarat kedua mendapat kemenangan adalah, kita lihat lagi Ulangan 23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau, menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Sebab Tuhan selalu berjalan menyertai kita, supaya jangan Tuhan melihat, menemukan sesuatu yang senonoh, yang tidak benar, yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan berbalik daripada kita. Jadi syarat kedua mendapatkan kemenangan adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan inilah janji Tuhan untuk kita umatnya. Apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan berjalan menyertai kita untuk pertama melepaskan kita dari musuh kita. Arti kata melepaskan kalau bahasa Ibrani adalah nasal. Adalah Tuhan akan menolong, membebaskan, menyelamatkan, melumpuhkan, melindungi kita dari musuh-musuh kita. Jadi hidup benar akan melepaskan, membebaskan kita dari tangan musuh kita, cengkeraman musuh-musuh kita. Nah, kedua, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyerahkan musuh kita kepada kita. Arti kata menyerahkan, bahasa Ibrani adalah Natan. Ada Tuhan akan memberikan kuasa, otoritas kepada kita untuk membuat musuh-musuh kita tunduk, dikalahkan, ditaklukkan, dikuasa, diserahkan pada kita. Jadi hidup benar akan memberi kita kuasa dan otoritas untuk kita dapat menaklukkan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk dapat hidup benar, hidup kudus, taat, melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur pada Tuhan sudah melepaskan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, melumpuhkan kita dari tangan musuh-musuh kita. Dan kita percaya, kita bersukacita bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa, otoritas untuk menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, janji kemenangan yang dari Tuhan akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Apabila kita menjaga diri terhadap yang jahat,
menjaga diri kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Inilah syarat mendapat kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan siksaan? Salah satu bagian terberat sebagai orang Kristen adalah kita diharuskan menerima kenyataan. Kalau orang memilih sebagai murid Kristus, tidak berarti akan terbebas dari pencobaan dan siksaan. Pertanyaan kedua, mengapa Allah yang baik, penuh kasih mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi seperti kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial yang sulit, kekhawatiran, dan ketakutan? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Allah seharusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Allah mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak. Alkitab menyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang yang dianggap sebagai anak, sehingga Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Nah, itu berarti pencobaan dan siksaan diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, bagi orang percaya, semua pencobaan dan siksaan pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini ada tujuan utama bagi orang Kristen. Jadi semua hal terdiri dalam hidup ini, termasuk pencobaan, siksaan, izinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Ini adalah bagian dari proses pengudusan, diasingkan untuk tujuan ilahi dan bisa hidup dalam kemuliaannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana penderitaan bisa ikut berperan? Nah, Bapak Ibu, kita lihat surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan iman yang sejati bisa diuji melalui pencobaan yang dialami seseorang, sehingga ia bisa yakin kalau imannya itu nyata dan akan selamanya bertahan. Tadi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pencobaan itu bisa membentuk karakter yang kudus. Nah, kita lihat lagi Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sehingga memungkinkan seseorang untuk bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji.
tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan teladan yang sempurna untuk ini. Kita lihat lagi Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ayat ini menyatakan tujuan ilahi baik untuk pencobaan dan siksaan yang dialami Yesus maupun kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketekunan itu membuktikan kemunian iman kita. Nah, kita bisa baca lagi Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Akan tetapi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai memahami akibat kesalahan. Dosa kita sebagai pencobaan dan siksaan. Nah, kita bisa lihat lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi ayat ini Tuhan mau jika kita mengalami penderitaan. Jangan penderitaan itu gara-gara kita sendiri berbuat jahat dan dosa. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita karena penghukuman kekal telah ditiadakan melalui karya salib Kristus. Akan tetapi kita memang tetap harus menderita sebagai akibat alami dari kuasa dosa dan pilihan-pilihan yang salah. Walaupun begitu, Allah tetap bisa menggunakan penderitaan seperti itu untuk membentuk, memurnikan kita untuk tujuannya dan kebaikan kita sendiri. Jadi pencobaan yang sisa itu ada karena ada tujuan dan upahnya. Melalui semua pencobaan dan siksaan hidup ini, pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Nah, kita bisa baca 1 Korintus 15:57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun kita terlibat di peperangan rohani, setan tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Allah telah memberikan firman-Nya untuk menuntun kita. Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan hak istimewa untuk datang kepadanya kapan saja dan di mana saja untuk berdoa tentang apa saja. Allah telah berjanji kalau tidak ada pencobaan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, kita bisa baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita semua menginginkan kemenangan atas setiap tantangan yang mengancam. Itulah sebabnya kita membutuhkan beberapa ayat Alkitab tentang kemenangan. Kita bisa mendapatkan kemenangan dalam bentuk apapun. Bisa karena kasus pengadilan, karena sakit, sengketa tanah seperti kasusnya. Namun, jenis kemenangan terbesar yang dapat kita miliki ada dalam Kristus Yesus. Kemenangan kita dalam Kristus Yesus memberi kita kebebasan atas dosa. Dapat diingat bahwa Kristus mengatakan kepada murid-muridnya
bahwa dalam hidup mereka akan menghadapi kesengsaraan, tantangan. Tetapi mereka harus memiliki itikat baik karena dia telah menaklukkan dunia. Kemenangan Kristus adalah yang kita perlihatkan saat ini. Pada saat yang sama, banyak orang lain akan bekerja keras dan melelahkan diri mereka sendiri, berusaha untuk menang. Kemenangan kita telah ditentukan dalam Kristus Yesus. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuktikan kemenangan kita dalam Kristus Yesus. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dalam hidup. Meskipun badai kehidupan akan datang mengamuk pada kita. Kita harus memiliki itikat baik. Karena Kristus telah menaklukkan semua. Nah, sementara itu, kemenangan di dalam Kristus Yesus banyak hubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan antara Tuhan dan kita tidak terganggu, maka kemenangan kita pasti. Itulah sebabnya kita harus selalu menemukan jalan kembali ke salib setiap kali kita melewatkannya. Kita perlu tahu bahwa percaya kepada Yesus Kristus tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan spontan. Ada kalanya kemenangan kita akan datang sedikit demi sedikit. Bahkan saat kita berada di ruangan tunggu, agar kemenangan kita terwujud, kita harus menunjukkan karakter yang baik. Alkitab mengatakan, tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan ketika tampaknya kemenangan tidak akan berhasil, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Karena apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan mengalahkan dunia, bahkan iman kita. Jadi pertanyaan keempat. Kapankah Kristus mendapat kemenangannya? Banyak orang menjawab pada waktu Yesus bangkit. Jawaban itu kurang baik, kurang tepat maksud saya. Sebab Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ayat di atas menyatakan bahwa sebenarnya Yesus sudah mendapat kemenangannya di atas salib. Cuma kemenangan itu belum terlihat secara kasat mata. Kebangkitannya lah menyatakan secara jelas. Kebangkitan Kristus adalah keunikan Kristenan dibandingkan dengan agama lainnya. Kristus telah bangkit, tidak mati lagi. Kristus telah menang. Oleh karena itu perjuangan umat Tuhan bukanlah perjuangan untuk meraih kemenangan, tetapi perjuangan dari kemenangan atas segala dosa dan setan yang sudah diperoleh oleh Yesus ketika Yesus berada di atas salib melalui kebangkitannya. Nah, kita bisa baca lagi Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nanti ayat ini memberitahukan kepada kita iblis dilemparkan keluar. Kita lihat lagi Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, di sini memberitahu iblis dipermalukan, dipertontonkan di tempat umum. Nah, kita baca lagi Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba
dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan sini juga mengatakan kuasa iblis telah dipatahkan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kemenangannya memberi kita kemenangan atas beberapa hal yang penting. Yaitu pertama, kemenangan atas maut. Kita bisa baca 1 Korintus ayat 15. Mulai 54b sampai 57. 54b, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, dan kepandaian otak. Ketiga hal ini biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan, mengembangkan hidup mereka. Namun, ketika maut datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkannya. Kepandaian otak tidak dapat menaklukkannya. Sungguh maut merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Tetapi Yesus sudah mengalahkan di atas salib. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita bisa lihat lagi pertanyaan berikutnya. Apakah itu berarti bahwa setiap orang beriman tidak akan mengalami maut lagi? Umat Tuhan pada suatu saat tetap akan mengalami kematian. Namun konsep tentang kematian itu sudah berubah. Maut tidak lagi sebagai hal menakutkan, namun sebagai pintu korban menuju kemuliaan kekal. Firman Tuhan menyebutkan orang-orang percaya meninggal sebagai tertidur, seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, kita bisa bandingkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 yang berkata demikian. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus kita bandingkan lagi dengan Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan dijelilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dari orang biasa selalu berambisi untuk menyingkirkan, memusnahkan musuhnya. Memang orang pintar mampu mengubah musuh menjadi teman membawa berkat. Orang pandai dapat mengubah sampah menjadi pupuk. Dapat mengubah besi longsokan menjadi mobil yang mahal. Tuhan Yesus belum menyingkirkan maut. Namun Yesus mengubah maut menjadi sesuatu berguna bagi umatnya. Jadi menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan kekal. Oleh karena itulah Rasul Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kemenangan yang kedua atas tantangan dan kesulitan. Apakah umat Tuhan bisa bebas dari segala tantangan dan kesulitan? Saya jawab tidak.
Justru melalui tantangan kesulitan dialami akan terbuktinya kemenangan dari Tuhan bagi umatnya. Seseorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, menang atas apa? Firman Tuhan tidak mengajak kita untuk lari dari kesulitan. Jikalau hal itu dikehendaki Tuhan, minta hikmat dan kekuatan daripadanya untuk menaklukkan segala kesulitan. Lalu Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan yang dialaminya sendiri di dalam pelayanannya. Kita lihat Roma pasal 8, 34 sama 37. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisah kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Semua umat Tuhan mengamini bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Seringkali kemahakuasanya lah diartikan sebagai Allah yang mampu mengubah semua situasi kondisi yang sulit dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa juga mampu mengubah sikap hati kita terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi. Seperti contoh pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus minta jikalau boleh cawan kepahitan itu dilalui daripadanya. Tetapi Bapaknya di surga tetap menghendaki Yesus meminum cawang itu. Bapak mengirim seorang malaikat untuk memberi kekuatan kepadanya. Kita bisa lihat Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, salib itu tetap harus dipikul. Namun sikap hati manusia Yesus telah diubah dan dikuatkan. Hasilnya, Yesus dapat tegak berdiri untuk menghadapi salib dengan sikap hati yang tangguh. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saya bawa renungan sampai di sini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Lewat firman-Mu kami semakin mengerti, semakin tahu cara-cara untuk mendapat kemenangan. Jadi kami harus hidup benar di hadapan-Mu. Kualitas hidup kami, karakter kami, sifat kami, cara pandang kami harus sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami mengerti banyak tentang firman-Mu, keberadaan-Mu dalam hidup-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu. Sehingga kami mampu mengerti semua itu karena anugerah, karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu semakin dalam. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang bisa mengubah sikap hati kami. Sehingga kami menjadi tenang, sudah kuat menghadapi tantangan-tantangan pada masa ini. Karena Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba tetap memohon, meminta Tuhan Yesus yang berkuasa, yang kuasa-Mu yang tak terbatas. Ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu selalu menyembuhkan setiap penyakit apapun.
tanganmu selalu membuka jalan pada setiap orang yang jalan buntu. Karena Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi, kuasa-Mu yang tak terbatas. Saat Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang bersuruh dengan nama, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengendalkan kepadamu, Engkau curahkan otoritas-Mu, kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati, Engkau membebaskan setiap kuasa cengkeraman iblis. Dan saat ini mereka mendapat ketenangan, mendapat damai sejahtera, mendapat kesembuhan, mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita alahkan tangan ke atas, terima berkat dari surga. Terimalah damai saudara Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya.